Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Ekitut Pardita Samahuda dari Universitas Mataram, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, dengan NIM D1A021432. Di sini saya akan membahas apakah penggugat atau hakim PT UN selalu terikat pada AAUPB sebagai dasar untuk menggugat atau sebagai dasar hakim untuk melakukan pengujian terhadap keputusan tata usaha negara, mengingat AAUPB merupakan asas-asas hukum yang tidak tertulis. Apakah harus dimasukkan dalam diktum putusan ataukah cukup dalam pertimbangan putusan hakim PT UN? Ayo kita bahas untuk selanjutnya. Salah satu implikasi dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terhadap hukum acara peradilan tata usaha negara adalah berkaitan dengan alasan gugatan atau Beroepsgronden, yaitu dimasukkannya asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan untuk menggugat keputusan tata usaha negara, atau fit pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan masuknya AAUPB dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maka AAUPB telah dijadikan sebagai norma hukum positif yang dapat dijadikan sebagai alasan gugatan. Dan di sisi lain juga akan dijadikan sebagai alat yuridis untuk menguji KTUN oleh hakim PT UN berkaitan dengan AAUPB dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. AAUPB dijabarkan dalam penjelasan pasal 53 ayat 2 yang selengkapnya berbunyi, yang pertama, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi. Yang kedua, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah yang A. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang B. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan dimasukkannya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam ketentuan undang-undang, dengan demikian asas-asas umum pemerintahan yang baik telah mempunyai landasan yang kuat secara yuridis formal yang dipakai hakim sebagai dasar untuk menggugat. Butir 5 Diktum 1 Juklak tanggal 24 Maret 1992 nomor 052 garis miring TD TUN garis miring 2 garis miring 1992 menyebutkan apabila hakim mempertimbangkan adanya AAUPB sebagai landasan pembatalan penetapan, maka tidak perlu dimasukkan dalam diktum putusan, melainkan cukup dalam pertimbangan putusan dengan menyebut asas-asas mana dari AAUPB yang dilanggar. Demikian video dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.